ada apa penjabat gubernur ya Nusa Tenggara Timur Ayodhya Kalake ya itu seakan-akan tidak percaya Pak Asisten 3. Tidak boleh kepentingan pribadi, kepentingan jabatan, ya, kepentingan kekuasaan dapat merubah ini seluruh sistem. Kan tidak boleh dah begitu. Ya, saya yakin pasti punya kepentingan, bukan tidak punya kepentingan. Bisa disampaikan sedikit terkait dengan kronologi pelaksanaan RUPS. Sebelumnya RUPS PT Freeport ini kan ditunda beberapa kali, lalu akhirnya dilaksanakan hari ini. Gambaran seperti itu. Apakah pelaksanaan RUPS ini sudah sesuai dengan aturan atau tidak? Baik ya, selamat bagi kita semua. Perlu saya sampaikan bahwa ini kemelut yang berada di PT Freeport menyangkut ya RUPS dan RUPS luar biasa ya. Ini telah menunda sebanyak 3 kali nih ya, banyak 3 kali. Yang pertama tanggal 21 Juni ya kan, yang kedua tanggal 27 kita tunda sampai tanggal 12 Juli. Nah, penundaan ini atas kesepakatan kita semua ya. Kesepakatan hadir di dalam forum RUPS itu pemegang saham ya. Dalam hari ini pemerintah provinsi yang diwakili oleh Asisten 3 Pak Samalulaka ya. 2 kali laporan rapat bahwa Pak Sam mewakili pemegang saham ya, pengenali. Lalu kesepakatan itu terjadi penundaan tanggal 12. Secara tiba-tiba, ingat, secara tiba-tiba tanggal 4 Juli 2024 saya itu ada di Jakarta loh. Saya di Jakarta ada mengikuti putusan sidang saya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sore saya ditelepon oleh seseorang menyangkut RUPS dan RUPS luar biasa tanggal 12. Saya katakan kita sesuai dengan mekanisme tanggal 12 Juli ya, tidak lagi kita menunda-nunda. Yang penting kita laksanakan sesuai kondisi, yaitu sesuai dengan prosedur dan substansi. Saya bilang nanti sebelum kita melakukan RUPS atau RUPS luar biasa berkenan, apapun menjadi kesepakatan itu menjadi kebersamaan kita, duduk bersama-sama musyawarah mufakat, supaya jangan sampai ada penundaan-penundaan. Nah, undangan ya oleh penjabat gubernur ya itu ditujukan kepada Komisaris Utama PT Freeport untuk melaksanakan RUPS dan RUPS luar biasa. Ya. Kita bicara tentang RUPS dulu, substansi dan waktu. Ini kan waktu saya di Jakarta tanggal 4 sore menjelang malam dapat telepon bahwa akan RUPS tanggal 5 ya kan. Hal ini kan tidak mungkin lah gitu. Secara prosedural tidak mungkin seperti itu. Aturan itu ya minimal 3 atau 4 hari ya disampaikan untuk dilakukan ya RUPS, bukan mendadak seperti begitu. Dan yang melaksanakan ya RUPS adalah PT Freeport, direksi dan komisaris. Sedangkan RUPS luar biasa silakan, itu kewenangan dari pemegang saham.
Tetapi soal waktu itu saya sampaikan bahwa telah sepakat bersama-sama pemegang saham diwakili asisten 3 Pak Sam Halundaka bersama PT Filmomor, ya, dan juga Praja Mukti yang juga merupakan pemegang saham, dan itu semua setuju. Nah, lalu tiba-tiba rubah secara mendesak tanggal 4 dan mulai tanggal 5. Ini kan tidak yang memenuhi prosedural namanya. Dan juga ada apa penjabat gubernur, ya, Nusa Tenggara Timur Ayodhya Kalake, ya, itu seakan-akan tidak percaya Pak Asisten 3 yang berapa kali mengikuti RUPS mewakili pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu Pak Sam, ya, Halundaka sebagai asisten 3 duduk di situ sebagai apa? Kan otomatis mewakili, ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pemegang saham pengendali. Kesepakatan bersama-sama kita RUPS dan RUPS luar biasa itu tanggal 12, tetapi mendadak tanggal 4 ke tanggal 5. Iya. Lalu dilakukan RUPS luar biasa. Kami juga tidak tahu gitu, ya. Ya, silakan itu RUPS luar biasa, ya, itu kewenangan, ya, PSP untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Dewan Direksi dan Komisaris. Dan saya sangat mengharapkan dilakukan pengumuman secara terbuka, karena ini BUMD, kepada siapa saja masyarakat Kota Kupang atau masyarakat di wilayah Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Filmomor, sehingga jangan tertutup, sehingga akan wilayah itu terbuka supaya bagus. Karena ini BUMD, ya. Nah, itu yang saya sangat sesalkan, betul, ya. Ketidakkepercayaan, ya, kehadiran Pak Sam Halundaka sebagai asisten 3 mewakili PSP, ya, itu. Pak penjabat gubernur melakukan perubahan secara tiba-tiba berarti tidak mengakui, ya, legalitas keabsahan asisten 3 Pak Sam Halundaka yang duduk mewakili PSP pada waktu kita rapat itu. Nah, itu saya sesalkan sekali sih. Ya, ada apa dengan Pak penjabat gubernur sehingga tidak mengakomodir, ya, keputusan bersama yang diwakili asisten 3 sebagai pemegang saham pengendali pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu aja saya sampaikan itu, ya. Seharusnya Pak penjabat itu, ya, yang notabene-nya diwakili asisten 3 kan menanyakan, gitu kan, keputusan rapat yang dimana hadir mewakili, ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini BUMD adalah Pak Asisten 3. Ya, itu yang kami sesalkan situ. Nah, seakan-akan Pak penjabat tidak percaya Pak Asisten 3 untuk mewakili rapat itu di dalam penentuan sikap RUPS dan RUPS luar biasa itu. Ini yang perlu kita mempunyai hati yang legowo. Pertanyaan, ada apa dengan penjabat gubernur? Di lain sisi dia sudah kasih mandat di asisten 3 mewakili. Lalu dia merubah lagi, ya kan? Secepat mungkin, ya. Surat tanggal 4, berlaku tanggal 5. Betul. Sesuai ketentuan itu penundaan itu ada 14 hari atau 15 hari. Maka kita hitung supaya hari Jumat, ya, supaya hari pendek, sehingga kita melakukan RUPS maupun RUPS luar biasa.
Itu yang perlu saya sampaikan itu. Saya dengar aja tadi ada bocorkan telah melakukan korupsi luar biasa. Yang penting saya bilang sesuai prosedural dan substansi, ya, agar tidak mencederai hukum ke depan. Ya. Siapa saja begitu. Tetapi hasil informasi bahwa telah melakukan penjaringan dan membentukkan panitia penjaringan dan penyaringan Dewan Direksi dan Komisaris. Ya, tidak apa-apa, luar biasa itu kepentingan mereka. Tetapi waktu yang dibuat itu terlalu mendesak secara tiba-tiba. Pertanyaan saya, ada apa dengan penjabat gubernur ini? Betul. Saya akan tidak percaya asisten 3 yang mewakili dia selaku penjabat gubernur dalam rangka korupsi itu. Seharusnya dia hadir aja lah. Kenapa Bang NTT dia bisa hadir kok PT Promor dia tidak hadir? Harus bertanggung jawab, harus hadir lah. Begitu kan? Sehingga tidak terjadi numpang tindih. Udah dikasih kuasa, kasih mandat terus mewakili oleh asisten 3 mewakili dia dalam hal ini penjabat gubernur, lalu diabaikan lagi gitu kan. Nah, mengabaikan seluruh keputusan rapat kita itu tanggal 12 dia kasih tanggal 4, ya akhirnya begini ceritanya gitu. Ya, sesuai aturan itu bukan tiba-tiba lah gitu kan. Ada apa gitu kan secara tiba-tiba gitu kan, tidak boleh lah gitu. Ya, kita melalui tahapan. Jadi penjabat gubernur, sekali lagi saya katakan, ya, kita bicara ini kewenangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, bukan bicara kewenangan jabatan, kewenangan kekuasaan. Kalau yang dipakai Pak penjabat gubernur ini adalah kewenangan kekuasaan, kewenangan jabatan, bukan kewenangan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedural dan substansi di dalam RUPS maupun RUPS luar biasa. Begitu. Maksud penjabat harus pintar itu. Begitu. Itu yang tadi saya katakan tuh. Ya, saya minta gitu. Ya, melakukan segala satu koordinasi dengan baik, bukan kewenangan jabatan, kewenangan kekuasaan, dan seharusnya adalah merupakan kewenangan undang-undang. Itulah prosedur substansi yang sangat berharga bagi seorang, ya, pejabat gitu. Itu saya sampaikan. Jangan sampai ada kepentingan terselubung dari penjabat yang ada saat. Ya, soal kepentingan, dia punya kepentingan. Ya, kalau jalur itu dia sebagai penjabat gubernur dia punya kepentingan. Iya. Kenapa saya bilang punya kepentingan? Ya kan? Yang tadi, ya, BUMD PT Promor ini, ya, sudah diwakili oleh asisten 3 yang notabene mewakili dia loh. Ya. Nah. Lalu tiba-tiba dia merubah semua sistem ini, ya, secara sistematis, baik itu prosedur dan peraturan perundang-undangan, ya kan? Pada kepentingannya selain kepentingan, tapi tidak boleh mencederai kepentingan hukum di atas segala-galanya. Itu tidak boleh kepentingan pribadi, kepentingan jabatan, ya, kepentingan kekuasaan dapat merubah ini seluruh sistem. Kan tidak boleh dah begitu. Ya, saya yakin pasti punya kepentingan, bukan tidak punya kepentingan. Ya,